Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, karena Dialah Allah sumber pertolongan kita. Hari ini kita beribadah secara online streaming, menyatukan hati dan pikiran kita datang kepada Allah dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah ada pada kita sekalian. Haleluya. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah raya GKI Johor. Sekalipun kita tidak dalam satu tempat, tidak bersama Tuhan GKI Johor di gereja kita, tapi kita di rumah kita masing-masing. Tapi Gembala berharap setiap saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik dan rindu, penuh kehausan untuk menerima kesegaran rohani daripada berita firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembukaan firman Tuhan dalam doa. Tuhan, hamba-Mu rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga hamba-Mu maupun keluarga jemaat Tuhan GKI Johor dimanapun mereka berada. Tuhan, menilik keberadaan mereka, kerinduan mereka untuk bersekutu bersama-sama. Allah yang maha hadir di sini juga hadir di tengah-tengah mereka. Allah yang melawat setiap kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Engkau rindu untuk kami menerima berkat-Mu. Maka kami menyiapkan hati kami, kehidupan kami untuk benih firman-Mu. Maka ya Allah, Roh Kudus, pimpin sertai kami, agar setiap kami boleh menerima dengan sukacita setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Tuhan, hari-hari ini kita melihat di televisi kita mendengar di radio, kita membaca dalam berita-berita di internet, di HP kita, betapa mengerikannya keadaan dunia ini dengan adanya virus corona. Virus yang melanda kota Wuhan yang kemudian tersebar di lebih daripada 80 negara. Dan dalam sebulan terakhir sudah masuk ke Indonesia. Dan masuk hampir 50% lebih dari komunitas di Indonesia. Saudara, kita sudah tahu betapa mengerikannya keadaan dunia ini. Karena satu penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kebuntuan. Terjadi lockdown di mana-mana. Ketika orang harus terisolasi, dikarantina, dikunci, tidak boleh keluar masuk kota, tidak boleh keluar masuk rumah dengan nyaman, dengan enak seperti biasanya. Bahkan mereka yang berjalan-jalan di pinggir jalan, kongko-kongko, semuanya harus dibubarkan oleh aparat demi untuk mencegah menjalarnya virus corona. Ini adalah bagian daripada akhir zaman yang Tuhan tidak tujukan kepada kita. Maka bagi kita orang percaya, janganlah kita menjadi takut, terkejut karena keadaan ini. Karena ini adalah bagian kecil dari penggenapan nubuatan Allah, dari bagian rancangan-rancangan ilahi yang harus tergenapi.
Firman-Nya hari ini di ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita mendengar kondisi yang seperti ini, ada banyak orang mencoba untuk menemukan apa yang Tuhan tidak tunjukkan. Kalau melihat di awal Paskah di Keluaran 12, kita akan melihat beberapa hal yang menarik untuk dibicarakan. Ketika Tuhan perintahkan untuk orang-orang Israel harus social distance terhadap orang Mesir. Mereka harus masuk ke rumahnya masing-masing, mempersiapkan domba korban bakaran, mengkarantinanya 14 hari. Kemudian selama berhari-hari para keluarga di dalam orang Israel harus mengurung diri untuk mereka kembali bergumul, bergulat dengan Tuhan, untuk kemudian menaruh pengharapan seluruhnya kepada Tuhan. Karena apa yang tidak Tuhan kerjakan atas Mesir adalah menurunkan tulah sampah, menurunkan tulah anak sulung mati, sehingga orang Israel diperintahkan darah dari domba yang dikarantina itu harus dioleskan di ambang pintu, supaya ketika malaikat maut itu berputar-putar berkeliling di Mesir, maka orang-orang Israel akan mengalami penjagaan. Maka bagi kita saudara Tuhan, sesungguhnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi, selama hati kita, hidup kita ini sudah ditorehkan dengan darah Kristus, dengan pengakuan iman percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, bahwa Yesus telah disalibkan dan mati, dikuburkan dan bangkit untuk menebus dosa saudara dan saya. Pintu hati kita sudah diberikan tanda dengan darah penebusan Kristus. Tetapi bahwasanya hari ini kita masih hidup dalam darah dan daging. Kita diizinkan masuk dalam masa anugerah. Kita diizinkan masuk di dalam masa yang luar biasa untuk melihat rancangan-rancangan Tuhan digenapi. Maka firman-Nya hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Satu hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika menghadapi keadaan-keadaan sulit yang ada di sekeliling kita, jangan menjadi panik, jangan menjadi takut, khawatir yang berlebihan, tetapi jadilah tenang, dan jadilah tenang. Maka kata tenang itu menggambarkan satu keadaan yang terkendali, satu keadaan yang terkoordinasi, satu keadaan yang bisa terencana dengan baik, bagaimana menyikapi keadaan di sekeliling kita. Firman-Nya berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahwasannya ini adalah bagian dari rancangan Tuhan yang harus digenapkan. Maka untuk mengulik kembali, untuk bisa menyikapi kembali, maka tetap kita harus kembali kepada rancangan Allah. Bagaimana tanda-tanda zaman itu akan digenapi, dan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan menyikapinya dengan cara-cara Tuhan. Jadilah tenang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena orang yang tidak tenang akan mengalami kepanikan. Kalau orang sudah panik akan melakukan sesuatu yang di luar kendali, sesuatu yang seringkali justru akan menjadi penyesalan di akhirnya. Tetapi ketika kita belajar menguasainya, maka kita akan bisa berpikir jernih. Oh Tuhan, apa yang Kau mau? Allah sudah mengungkapkan banyak hal kepada kita melalui pemerintahan yang ada, Pak Jokowi dengan semua jajarannya. Mereka semua sudah berjibaku untuk melakukan standar prosedur operasional menangani
COVID-19 atau virus corona ini? Salah satunya adalah dengan social distancing, atau sekarang disebut sebagai physically distancing. Saudara Tuhan, sesungguhnya kita memang tidak nyaman seperti yang terjadi hari ini. Pagi ini kita ibadah di rumah masing-masing, kita terpisah. Biasanya kita bisa bertepuk tangan, memegang tangan, kasih salam satu dengan yang lain, tapi hari ini kita tidak. Dan itu memang tidak nyaman bagi kita. Terlebih saya, bagaimana saya akan bisa mengembalakan, bagaimana saya akan bisa melihat jemaat-jemaat saya mengalami respon yang indah. Bergumulan, kalau hari ini apakah akan kita liburkan atau kita streaming atau bagaimana, menjadi pergumulan bagi banyak hamba Tuhan. Dan kalau ini adalah keputusan terakhir yang paling berat adalah ketika kita memang harus berpindah. Tapi ini bagian yang harus dipergumulkan. Di samping ketidaknyamanan itu ternyata ada sesuatu yang lebih besar, yaitu terputusnya aliran dari virus corona. Terputusnya perkembangan virus corona kalau kita tidak saling bersentuhan, kalau kita tidak saling berdekatan. Mungkin kata pepatah baru kali ini, ya, kalau orang berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi baru kali ini bercerai kita selamat, ya, bersatu kita mati. Tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengkoreksi hari-hari ini, selama paling tidak seminggu ini kita melihat, kita bisa tetap serumah dengan anggota keluarga kita. Kita bisa makan bersama-sama. Kita bisa membersihkan rumah bersama-sama. Kita bisa bercanda bersama-sama. Kita juga malas-malasan bersama-sama. Bisa nonton TV bersama-sama. Dan satu keadaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di luar hari-hari. Tetapi lebih daripada itu, di dalam kepanikan kita itu juga membangkitkan satu pengharapan, satu gairah yang baru untuk datang kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah keluargaku, sanak saudaraku, tetanggaku, bangsaku, untuk mereka diselamatkan dari virus corona ini. Tingkat pengendalian diri ini menjadi penting bagi kita. Selagi kita ada di jalan Tuhan, maka seharusnya kita bisa menjadi tenang. Di dalam Mazmur 91, orang yang berdiam di dalam naungan Tuhan akan menemukan keselamatan, pembelaan, penjagaan daripada Tuhan. Maka tidak perlu takut akan adanya bahaya sampar, tidak takut akan adanya anak panah yang terbang, tidak perlu takut akan mara bahaya apapun. Seperti Pak Mazmur bilang kepada kita, aku tidak takut bahaya karena Allah besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan Yesus hadir di dalam hidupmu. Pastikan Yesus hadir di dalam keluargamu. Pastikan Yesus hadir dalam segala aktivitasmu, sehingga engkau tidak sedang memenuhi keinginan dirimu sendiri. Engkau tidak sedang memenuhi nafsu dagingmu. Tetapi apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan, untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama menguasai diri, yang kedua menjadi tenang, yang ketiga dapat berdoa. Kata berdoa itu menempatkan diri kita itu lebih rendah daripada Allah.
Kita menjadi orang yang memohon belas kasihan Allah dan membutuhkan uluran tangan kasih Allah menjamah kita. Ketika kita berdoa, kita sedang menempatkan diri kita itu menjadi orang yang memang tidak berdaya, tidak mampu, tidak punya kuasa apa-apa. Semuanya hanya dalam kendali Tuhan. Maka saudara Tuhan, melalui kesempatan ini, mari Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, jadilah tenang, kuasai diri dan berdoa. Hindari konsumsi berita-berita negatif. Kalau Bapak Ibu tidak merasa nyaman tentang berapa jumlahnya orang yang mati, siapa yang sudah mati, itu semua tidak akan merubah keadaan. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita mengambil keputusan hari ini untuk besok, supaya tidak muncul lagi kematian-kematian yang diakibatkan virus, bahkan juga diakibatkan oleh kebodohan-kebodohan. Tetapi bagaimana kita bisa mengayomi orang lain, misalnya tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan, duduk berjauhan, tetap tinggal di dalam rumah masing-masing bila tidak ada perlu yang penting keluar, memiliki pola makan yang sehat, memiliki gaya hidup yang sehat, sehingga pada akhirnya kita berfungsi tetap seperti yang seharusnya. Dalam 1 Petrus ini kemudian kita akan melihat, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari-hari ini saudara, ada banyak keluarga yang tercerai-berai, bukan karena mereka temangkar, bukan karena beranak pinak kemudian berpindah-pindah, tetapi beberapa di antara karena ada masalah hati, karena ketidaknyamanan, karena ketidakpuasan, karena ada permasalahan. Tetapi pada kesempatan ini ketika kita dibuat lockdown, dibuat untuk berkumpul, tetap tinggal di rumah bersama-sama, makanya ada kesempatan untuk memulihkan hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu. Mungkin selama ini kita bekerja giat, sering meninggalkan rumah kekurangan jam, bukan karena kita memang suka bekerja, tetapi sesungguhnya karena merasa tidak nyaman di rumah. Sebagai pelampiasan. Tetapi kalau hari ini kita diizinkan untuk tinggal bersama-sama di rumah dan terpaksa kita harus di rumah, maka nikmatilah ini sebagai bagian dari cara Tuhan memulihkan hubungan. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Allah yang akan memampukan kita mengampuni pasangan kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Selanjutnya berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Setiap kita sudah punya minimal satu talenta untuk mengasihi, memperhatikan, memfollow up, memberi. Maka lakukanlah bagian-bagian itu seperti yang seharusnya. Sekalipun kita hari ini harus lockdown, ada permasalahan di dalam ini. Bagi yang PNS tentu tidak menjadi persoalan, karena gajinya tiap bulan turun. Tetapi bagaimana dengan mereka yang kerja di pabrik? Bagaimana dengan mereka yang bekerja upah harian? Bagaimana dengan mereka yang harus setiap hari mengupayakan sesuatu untuk keluarganya? Tentu kesulitan keuangan muncul.
tentu juga kesulitan-kesulitan yang lain ada. Nah, inilah saatnya yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya menanggung yang miskin. Jangan sampai merasa aku sudah diberkati kemudian lupa dengan saudaranya. Dengan saudaranya aja lupa, apalagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Saudara, maka kesempatan ini adalah kesempatan pemulihan bagi keluarga kita masing-masing, bagi keluarga besar, bagi lingkungan di sekeliling kita. Kita juga melihat bagaimana orang mengambil keuntungan dari peristiwa yang sangat berat ini. Harga sebuah masker dari hanya harga 700.000 dijual kemudian 1.500.000, 110.000. Betapa jahatnya orang-orang seperti itu. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita berempati, bersimpati dengan apa yang kita mau. Puji Tuhan, kemarin ada seorang anak Tuhan ngabari, Pak, perlu masker enggak? Sudah punya belum? Ya ada sih, gitu ya, sedikit. Tapi udah usah, maksudnya dicuci dipakai lagi, dan kemudian dia tak bikinin ya Pak. Puji Tuhan dia bikinin. Memang bukan masker yang bagus seperti orang yang dijual orang, tetapi setidaknya orang ini, jemaat ini begitu pedulinya terhadap hamba Tuhan. Nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi hatinya tulus untuk mengasihi orang. Saudara, ini yang penting dari hidup kita. Bukan seberapa yang kita punya untuk kita bagikan, tetapi seberapa hati kita rindu memberkati orang lain. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayaninya, melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, punya kewarganegaraan di dalam Kristus. Maka kita adalah utusan-utusan ilahi, pembawa kabar sukacita. Maka sekalipun dunia mengabarkan apa yang buruk, tetapi mari kita simpulkan dengan cara pandang ilahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jangan menjadi seperti 10 pengintai Israel yang kemudian melemahkan seluruh Israel dan hendak merutuki Musa. Tetapi baiklah kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun 2 orang mereka melihat hal yang sama seperti 10 pengintai itu, tapi mereka berkata, jikalau Tuhan berkenan, kita akan masuk ke negeri itu. Demikian hari ini Bapak Ibu, setiap kita juga adalah pengintai. Karena kita punya HP, punya televisi, kita melihat persoalan yang sama. Terjadi kematian di mana-mana, terjadi penderitaan di mana-mana, tetapi mari kita memandangnya, menyikapinya dengan cara pandang ilahi. Ini adalah saatnya pertobatan. Ini adalah saatnya pemulihan. Ini adalah saatnya orang datang kepada Tuhan. Ini adalah saatnya kita masing-masing berkarya. Maka bijaklah menggunakan sosmed, handphone kita. Jangan sampai kita memviralkan kabar-kabar yang mendengungkan tentang ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang menjadikan orang mengalami psikosomatis, sakit kejiwaan. Tetapi mari kita kabarkan, sekalipun di sisi kiriku rebah puluhan ribu orang, di sebelah kananku rebah puluhan ribu orang, tetapi Tuhan beserta kita. Sekalipun musuh di depanku, aku tidak akan takut karena Allah besertaku.
akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Maka mari Bapak Ibu saudara Tuhan, pada kesempatan minggu pagi hari ini, mari perbaharui iman percaya kita di dalam Tuhan. Keadaan memang menggelora, keadaan memang menakutkan, keadaan memang menggetarkan, tetapi baiklah itu tidak menjadikan kita gelisah, takut dan khawatir, tetapi kita belajar mengungkapkan itu dalam doa dan ungkapan syukur. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoalah, berserah kepada Allah. Biar kehendaknya yang jadi atas kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan menilik setiap keluarga di Jemaat GKI Johor, bahkan orang yang melihat streaming ini. Biarlah Tuhan menjamah, mengangkat setiap kekhawatiran, kegelisahan yang ada dalam mereka ketika mereka melihat, mendengar bagaimana virus corona merajalela. Tuhan, biarlah mereka melihat kuasa Tuhan yang lebih besar dari corona ini, kuasa Tuhan yang lebih dahsyat daripada virus ini, dan Tuhan akan nyatakan penjagaanmu, pemeliharaanmu, kasih setiamu atas seluruh umat yang mengasihi Engkau. Maka Tuhan, berkatilah jemaat GKI Johor di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya berharap Tuhan mengawal Bapak Ibu dengan damai sejahteranya. Dan hari ini ada pengumuman bahwa seluruh kegiatan kita akan masih tetap libur, ya. Dari semua PRT, ya, PW, kemudian ibadah raya, pos PI, sekolah minggu, semuanya diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, ya. Yang kedua, saya Tuhan, untuk ibadah persembahan, Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan amplop di rumah masing-masing, sehingga pada waktunya nanti kita masuk ke gereja kembali, itu bisa dikumpulkan bersama-sama. Demikian info dari gereja. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kita akan tutup dalam doa berkat. Arahkan hati dan pikiran, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih kami Allah Bapa di surga dan cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, dan seluruh usahamu. Segala apa yang kau khawatirkan akan diangkat, segala ketakutan akan digantikan dengan iman percaya. Allah sanggup menolong, berkatimu. Allah yang menjagamu, Allah yang memeliharamu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan menjauhkanmu dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.